Udah muncul Salma? Apa slide-nya? Udah. Oke, kita cek dulu ya. Kita kemarin terakhir belajarnya apa sih? Cek ya. Eh, saat terakhir itu kita sampai vektor ya. Iya. Berarti tadi kita kinematika. Oke. Oke. Nah, kita materi selanjutnya adalah kinematika. Kinematika itu belajar tentang apa, Salma? Tahu nggak? Gerak. Ya, betul. Eh. Jadi dia secara umum dia Mm, mempelajari tentang gerak benda mm, tanpa memperhatikan penyebab geraknya. Penyebab gerak itu tidak lain adalah gaya. Jadi kinematika itu kita cuma lihat gerakannya aja, Salma. mm, Kita nggak peduli bendanya itu geraknya kenapa. Jadi misalkan deh, ada tiga buah mm, mobil, mobilnya bergerak. Yang satu geraknya dengan didorong dari belakang, yang satu lagi ditarik dari belakang, di depan, yang satu lagi ditabrak dari belakang. Secara kinematika itu ngerjainnya sama, karena kinematika cuma lihat gerakannya. Nah, nanti kalau Salma udah paham kinematika, maka kita akan lanjut ke materi dinamika. Nah, ketika kita belajar dinamika, kita belajar gerak dan penyebab gerak atau gaya. Jadi kalau setiap sekarang ini masih muda, belajar cuma gerakannya aja. Nah, kenapa kita kemarin belajar vektor terlebih dahulu? Kenapa nggak langsung belajar ini? Karena di kinematika itu ada vektornya. Jadi Salma yang paling penting adalah harus bisa membedakan mana sih yang bagian vektor dan mana yang bagian skala. Oke, itu dulu. Oke. Karena kalau kita masih bingung antara vektor dan skalar di kinematika, nanti kita jawabnya pun jadinya bingung. Nah, Oke. karena kinematika cuma belajar tentang gerak benda, maka secara umum besaran yang akan kita perhatikan, yang akan kita hitung, sangat-sangat sederhana. Yang pertama, ada yang namanya besaran perpindahan dan jarak. Kita dengar kan di Iya, SMA? pernah. Ya, Mm, dua-duanya memiliki satuan yang sama, yaitu satuan meter. Artinya apa? Artinya perpindahan dan jarak itu setara. Karena satuannya sama. Pertanyaannya Salma, mana yang vektor? Perpindahan atau jarak? eh, Mana yang vektor? perpindahan. Yakin? Nggak mau dibalik? Enggak. Oke, jadi yang vektor itu adalah perpindahan. Perpindahan itu adalah vektor, Mm, sedangkan jarak itu skalar. Simbolnya sama. Sama-sama delta R. Kalau perpindahan itu ada vektornya, kalau mm. jarak itu nggak ada vektornya. Kadang kita Oke. sebutnya S. Oh, Nah, iya. oke. Sekarang pertanyaan kedua, Salma bisa nggak menghitung perpindahan sama jarak di soal? Bisa. Bisa. Kita coba contoh dulu ya. Kita coba tes. Contohnya gini. Misalkan Salma awal di titik A. Kemudian Salma bergerak ke arah timur sejauh 4 kilometer. Salma sampai di titik B. Titik B, kemudian Salma bergerak lagi ke arah selatan sejauh 3 kilometer. Sampailah Salma di titik akhir, titik C. Pertanyaannya Salma, perpindahan Salma dari A ke C itu bagaimana? Jarak tempuh Salma dari A sampai C
itu bagaimana? Gimana Sal jawabnya Sal? Kalau perpindahan tuh 5, 5 apa Sal? 5 kilometer. 5 kilometer. Kalau jaraknya? 7 kilometer. 7. Yakin ini nggak mau diganti? Enggak, Oke. Soalnya kita coba cek ya. Kita coba cek. Apakah benar perpindahannya Salma 5 kilometer? Jawabannya? hmm, Salah benar? Jawabannya? bener. Salah. Oh, Tuh kan. Kenapa salah? Tahu nggak salah di mana? Tahu? Nggak tahu? enggak. Oke. Salma tadi kan Salma udah sepakat. Kalau perpindahan itu vektor apa skalar? Vektor. Vektor. Kemarin kita udah belajar Hmm, vektor kan? Apa itu vektor Salma? ya. Apa itu vektor? Vektor eh adalah Besaran yang memiliki nilai dan arah. oke, punya nilai, punya arah. Salma Hmm, tahu perpindahan itu vektor. Terus Salma jawabnya 5 kilometer. Menurut Salma, 5 kilometer itu vektor apa skalar? Skalar. Tuh kan, udah salah situ. Oh, iya, Salah iya. situ. Jadi Salma tahu itu jenisnya vektor. Tapi Salma Hmm, memaksakan jawabannya angka. Padahal Skalar. kan jawabannya vektor juga dong. Nah, itu gimana dong? Ya udah, ini kan sederhana aja. 4 ke kanan, 3 ke bawah. Berarti jawabannya 4 ke kanan, 3 ke bawah. Ini udah jawabannya gini. Ini kan vektor Hmm, kan? Kecuali hmm, tadi saya mintanya adalah besar perpindahan. Nah, kalau besar perpindahan kan kita tahu kan, mencari besar sebuah vektor tinggal akar kuadrat komponennya. Betul? Oh, Berarti iya. 4 kuadrat tambah min 3 kuadrat sama dengan 5. Jadi kita harus benar-benar perhatikan. Soalnya itu mintanya perpindahan atau besar perpindahan. Kalau Oke. perpindahan karena defaultnya vektor, maka jawabannya harus vektor. Kecuali dia minta besarnya. Nah, sekarang jarak. Apakah benar jaraknya 7 kilometer? Nggak Benar. salah? Betul. Karena jarak Oke. itu secara definisi adalah panjang lintasan. Dia Hmm, nggak peduli mau gerak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, nggak peduli. Pokoknya berapa panjang lintasan yang dilewati. Oke? Oke. Oke. Itu besaran pertama, Salma. Besaran kedua, ada yang namanya kecepatan, ada juga yang namanya kelajuan. Pernah dengar? Pernah. Oke. Kecepatan dan kelajuan memiliki besaran yang sama. Sama-sama besaran satuannya adalah meter per second. Betul. Iya. Pertanyaannya, mana yang vektor? Kecepatan atau kelajuan? Kecepatan. Yakin? Gak mau dibalik? Iya, yakin. Oke, jawabannya kecepatan. Kecepatan itu vektor, kelajuan itu skala. Simbolnya sama-sama V. Yang satu V pakai vektor, yang satu V tidak pakai vektor. Kalau Salma pakai buku teks bahasa Inggris, kecepatan Hmm, tuh yang namanya velocity. Kelajuan tuh oke. yang namanya speed. Oke? Oke. Makanya kalau di mobil, di motor namanya speedometer, bukan Hmm, velocity meter. Karena di motor dan di mobil pada umumnya hanya menunjukkan angka. Ya nggak sih? Nggak iya. menunjukkan arahnya kemana. Tapi kalau Salma misalkan lihat alat ukur untuk angin, yang nah itu Hmm, si angin tuh bisa mengukurnya pakai altimeter karena angin tuh harus ada kecepatan sama arah anginnya kemana begitu. Nah, kecepatan dan kelajuan ada dua jenis sama. Yang oke. pertama itu namanya kecepatan rata-rata, disingkatnya V average. Alma tahu nggak rumusnya V average itu apa? Apa tahu rumusnya V average? Favorite. Tahu? Enggak. Rumusnya adalah ini.
Delta R vektor dibagi delta T. Lihat, Sal. Kalau kita Oke. nyarinya kecepatan rata-rata, dia pasti pakainya perpindahan, bukan Hmm. jarak. Oke? Nah, yang Oke. kedua, Sal, ada yang namanya ini, kecepatan sesaat. Biasanya disingkatnya V dalam kurung T. T-nya itu waktu. Kapan? Paham? Misalkan V Hmm. 2 detik, V 3 detik. Mama tahu nggak rumusnya V sesaat apa? Tahu? Eh, S. Pakai yang Enggak. Pakainya oh, enggak. Terus, turunan. Turunan oh, iya. terhadap waktu dari posisi. Nah, kelajuan juga sama, Sal. Ada kelajuan rata-rata, ada kelajuan sesaat. Bedanya kalau kelajuan kan skalar, pasti Mm-mm. pakainya juga skalar lagi dong, pakainya jarak. Ngerti? Iya. Oke. Nah, besaran ketiga yang dipelajarin untuk kinematika, vektornya itu adalah percepatan. Percepatan yang skalarnya namanya adalah perlajuan. Simbolnya sama, Sal. Sama-sama Mm-mm. simbolnya A. Yang satu vektor, yang satu nggak pakai vektor. Percepatan dan perlajuan ada dua jenis. Yang pertama namanya percepatan rata-rata. Disingkatnya A average. Apa caranya? Delta. Delta V. T-nya vektor. Dibagi Mm-mm. delta T. Yang kedua namanya adalah percepatan sesaat. Disingkatnya A fungsi waktu. Rumusnya turunan terhadap waktu dari kecepatan. Karena dia vektor. Perlajuan juga sama, Sal. Ada perlajuan rata-rata, ada perlajuan sesaat. Paham, Salma? Paham. Udah, cuman tiga ini aja, Sal. Jadi untuk Oke. kinematika, secara umum cuma belajar tiga besaran. Tiga besaran untuk vektor dan tiga besaran Mm-mm. untuk skalar. Sangat simpel kan, karena cuma belajar Eh, gerakannya aja. Sal, coba lihat deh. Coba sama perhatikan. Ketiga besaran yang dipelajarin di kinematika, baik itu vektor ataupun skalar, ternyata saling terkait loh. Lihat, kalau saya punya fungsi R itu posisi, Mm-mm. Salma akan mudah sekali menghitung perpindahan. Tinggal dideltain. Delta kan selisih kan ya? R1 min Iya. R2 atau R2 min R1. Kalau Salma punya Mm-mm. fungsi R, Salma pun akan mudah mendapatkan fungsi V. Tinggal diturunkan sekali, betul? Iya. Kalau Salma udah dapat fungsi V, Salma pun dengan mudah akan mendapatkan fungsi A, betul? Iya. Tinggal diturunkan sekali lagi. Pertanyaan saya tahu, bisa nggak kalau dibalik? Kalau yang Salma tahu bukan R, tapi yang Salma tahu adalah A. Salma punya fungsi A, tapi mau nyari fungsi V. Bisa nggak, Sal? Bisa. Diapain? Integral. Iya, lawannya turunan adalah integral. Kalau di SMA udah Yes. belajar kan, Sal? Turunan sama integral? Iya, udah. Oke, berarti aman. Kan kita tahu tadi apa? A itu kan dV per dt, betul? Kalau saya Mm. kali silang, saya akan punya A dt sama dengan dV, betul? Betul. Dt sama dV itu namanya operator, Pak. Operator Oke. integral. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Supaya dia ada artinya gimana, Sal? Supaya dia ada artinya, kedua ruas harus diintegralkan. Nah, kayak gini. Oke. Karena ruas kiri dt terhadap t berarti batasnya t. Anggaplah t mula-mulanya Mm. 0 sampai t tertentu. Di ruas kanan dv kan, berarti batasnya pi. Pi mula-mula sampai pi tertentu. Paham, Tal? Paham. Tal, Salma tahu nggak integral dari a dt itu apa? Integral a dt apa? Tahu nggak? Enggak.
Enggak, saya juga nggak tahu kenapa. Karena saya nggak dikasih tahu A-nya seperti apa. Maka integral ADT ya Oke. biarkan saja integral ADT. Kecuali nanti Mm-mm. dikasih tahu A-nya fungsinya apa ya, Sal. Paham? Mm-mm. Kalau Paham. integral DV apa, Sal? Nggak Integral tahu. DV apa? Integral DV apa, Sal? Tahu nggak? Enggak. Apa? Enggak tahu. Integral. Bentar, saya cek dulu. Apa, Sal? Integral DV, Sal, tahu nggak? Tahu? Enggak. Halo? Enggak. Integral DV itu V. Nah, tinggal masukin batas V mula-mula, V akhir. Maka kita akan dapat VT minus V0. Tidak lain adalah delta T. Jadi, Sal, integral dari ADT hasilnya bukan T, tapi delta T. Oke. Hmm, Nah, oke. saya akan bikin yang namanya flowchart. Flowchart kinematika. Jadi gini flowchartnya. Kalau Salma dikasih fungsi R itu posisi. Salma tinggal turunkan saja sekali, maka Mm-mm. Salma mendapatkan fungsi kecepatan. Fungsi kecepatan, kalau Salma turunkan lagi sekali, Salma akan dapetin fungsi percepatan. Kalau dibalik, kalau Salma punya fungsi percepatan, Salma integralkan sekali, dapatnya bukan T, tapi delta T. Nah, nanti ini kita olah, Sal. Kita olah sedikit supaya mendapatkan T. T, Mm, kalau diintegralkan sekali lagi, dapatnya bukan R, tapi delta R. Nantinya diolah lagi sekali untuk mendapatkan R. R itu posisi ya. R itu sama aja kayak iya. X, kayak Y, kayak Z. Ini seperti ini flowchartnya. Mm, Jadi kalau diturunkan, R jadi V, V jadi A. Tapi kalau diintegralkan, A jadi delta V. Nanti dari delta V kita cari V-nya. V diintegralkan jadi delta R. Jadi pokoknya kesimpulannya integral itu hasilnya delta. Oke? Nah, itu oke. secara umum. Sekarang saya mau tanya nih, Sal. Sal tahu nggak tahu? Nah ini pertanyaan saya ini. Apa yang pertama kali dianalisa, dianalisa apabila kita mau mengerjakan soal tentang kinematika. Tahu nggak, Sal? Apa yang pertama kali harus kita analisa, kita cek kalau kita mau menyelesaikan soal kinematika? Tahu? Yang pertama kali dicek itu adalah ini. Mm, Kita harus tahu jenis geraknya apa. Jadi kita harus tahu jenis geraknya itu jenis geraknya apa. Nah, sekarang kita kan masih belajar yang namanya gerak lurus. Gerak lurus biasanya di SMA disingkatnya itu GL, gerak lurus. Sal, saya mau tanya, gerak lurus tuh ada berapa jenis yang sama tahu? dua. Apa aja? Beraturan sama Hmm? eh, berubah. Eh, Berubah? Beraturan. GLB sama GLBB. Oke, Ya, ada. berubah beraturan. Kalau di SMA kan kalian cuma dua ya. Ada GLB Mm-mm. dan yang kedua apa? GLBB. Betul. GLBB. Nah, sebenarnya Sal, ada yang ketiga. Tahu nggak yang ketiga apa? Yang ketiga namanya gerak lurus tidak beraturan. Kita lihat ya, ciri-cirinya. GLB
ciri utamanya adalah kecepatannya konstan. Betul. Iya. Konstan tuh tidak berubah. Kalau kecepatannya konstan, percepatannya pasti nilainya nol. Karena Mm-mm. percepatan itu merupakan perubahan kecepatan kan? Kalau Iya. di GLBB, kecepatannya berubah-ubah. Artinya dia fungsi waktu. Tapi walaupun kecepatannya berubah-ubah, percepatannya konstan. Konstan tuh apa sih? Konstan tuh angka, selain angka nol. Nah, di SMA Oke. tidak pernah diajarin GLTB. GLTB itu yang kayak gimana? Kecepatannya itu berubah-ubah terhadap waktu, fungsi waktu. Dan percepatannya juga berubah-ubah terhadap waktu. Nah, jadi cara membedakan jenis gerak lurus yang paling mudah itu lihatnya dari A. Paham ya? Oke. Jangan lihat Iya. dari V. Karena kalau lihat dari V kita akan bingung membedakan GLBB sama GLTB. Oke. Mm-mm. Kalau dulu kan di SMA nggak ada GLTB, kalau kuliah ada. Nah, sekarang Oke. pertanyaannya adalah, emang kenapa kalau kita harus tahu jenis gerak lurusnya apa? Nah, mengetahui jenis gerak itu bisa memberikan kita ide bagaimana mengerjakan soalnya. Jadi, apabila soal yang kita hadapi kasusnya adalah GLB atau GLBB. Tahu dari mana dia GLB atau GLB? Dari A-nya. Oke? Oke. Nah, kalau kita udah tahu kasusnya GLB atau GLBB, tahu. Sesusah apapun soal, kalau kasusnya GLB atau GLBB, Salma tinggal gunakan saja rumus dasar Dasar kinematika kinematika yang ada di yang SMA. ada di SMA. Ada tiga kan? Ada tiga kan? Yang Mm-mm. pertama, VT sama dengan V0 ditambah A Oke. delta T. Yang kedua, delta R atau di SMA disingkatnya S, yaitu V0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Yang ketiga, itu gabungan antara satu dan dua. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta R. Nah, sesusah apapun soal kinematika, asalkan Salma sudah pastikan dia kasusnya GLB atau GLBB, pasti bisa dikerjakan dengan tiga rumus ini. Masalahnya apa tuh? Tahu Oke. nggak? Masalahnya sekarang tuh udah kuliah. Kalau udah kuliah, kita akan tahu ternyata ada juga loh kasusnya GLTB. Nah, apabila kasus yang kita hadapi itu kasus GLTB. Tadi ciri utamanya apa GLTB? Percepatannya merupakan fungsi waktu, betul? Mm-mm. Iya. Nah, kalau kasusnya GLTB, tahu, jangan sekali-kali Salma menggunakan rumus dasar kinematika yang kita pakai di atas, yang tiga tadi. Jangan sekali-kali salah. Pasti salah. Dapat nggak angkanya? Dapat. Tapi angkanya pasti salah. Kan anak SMA kan taunya asal dapat angka dan angkanya ada di dalam pilihan, itu yang dianggap benar kan? Padahal pasti salah. Mm. Apapun angkanya, baru salah. Kalau kita tahu itu GLTB,
Halo, Kak. Oke, kata. Saya Oke, mikrofon saya jelek, bentar ya. oke, Kata oke. saya. Audio. Halo, udah terdengar lagi? Halo? Udah, Kak. Oke. Nah, jadi kalau udah tahu kasusnya GLTB ya, jangan sekali-kali kita gunakan rumus kinematika yang tadi, yang di atas. Terus gimana dong kalau nggak boleh pakai yang tadi? Nggak ada pilihan lain, soal selain kita harus gunakan konsep turunan dan integral yang tadi saya udah ajarkan. Yang tadi lah. Kalau kita punya fungsi R, kita turunkan sekali jadinya V. Kalau kita punya fungsi V, turunkan jadinya A. Kalau kita punya fungsi A, diintegralkan sekali dapatnya delta V. Jadi Mm, integral pasti dapatnya delta. Nanti kita olah sedikit buat dapetin V. Terus kita integralkan sekali lagi buat dapetin delta R, diolah menjadi R. Oke, jadi gitu ya. Jadi nggak setiap kasus kinematika bisa kita selesaikan dengan tiga rumus ini. Sekarang kita mau coba lihat soal pretestnya. Bentar, coba lihat. Oke, ini soal pretest 2022, 2023. Oke, mudah sih. Coba ya. Oke, coba soal di ini. Coba dikerjain deh. 2 menit ya. Bentar, saya mau bikin itu dulu ya. Halo, udah muncul kan? Muncul kan, Kal? udah. Ya, coba dikejar dulu. Saya mau ambil teh dulu bentar ya. Oke. Oh iya, nggak makasih.
Halo Sal. Halo, Jawabannya apa Sal? yang yang Mana? T, Yang mana? yang E. Gampangan ini kayak tadi konsepnya ya. Mm-mm, Kalau mm-mm, dia mintanya besar soalnya jadi angka sama jarak. Kalau jarak kan kita tinggal jumlahin aja kan 4 tambah 8 mm-mm, tambah 2, 14. Nah, ini kebetulan cuma ada dua yang mungkin. Udah antara mm-mm. E sama D. Kita tinggal tinggal cari perpindahannya. Kita lihat lagi soalnya soal pretest itu tadi 2023. Jadi soal tuh nggak susah. Pretest tuh nggak susah. Cuman kadang suka apa konsepnya yang harus dipahami. Ini juga Oke, pretest 2023 sama. Oke, oke, coba dikerjain Sa. Bisa? coba dulu. Oke. Dapat, Sal? Belum. Oke, Kamu mau coba. dibahas aja deh. Gimana ini? Oke, lihat. Apa yang kita punya, Sal? Yang kita punya itu fungsi V, betul? Hmm, Terus yang diminta apa, Sal? Posisi. Ya kan kita tahu, Sal ya? Kalau kita punya fungsi V, mau cari R, dia apain, Sal? di in eh Integral, ya, betul. di Tapi integral. Mm-mm, integral itu dapatnya adalah delta R, ya nggak sih? mm-mm. Betul. Jadi yang benar itu delta R itu adalah integral dari V dt. Dari mana batasnya? Lihat informasi yang diketahui nol. Yang diinginkan T sama dengan 2. Udah. Berarti delta R itu kan sama aja X. Sama aja kan ya? X2 Mm-mm. net X0. Coba diintegralin, Sal. Bisa nggak integralin? T T pangkat T 3 pangkat 3 tambah T tambah pangkat 2, pangkat 2 tambah 2T. 2T. Masukin batas 0, 2. Karena kita mau carinya X2, tadi X0-nya berapa? X0-nya 5. Mm-mm, Mungkin batasnya tahu. 2 pangkat 3 min 0 ditambah 2 pangkat 2 min 0 ditambah 2, 2 min 0. Maka mm-mm, kita bisa dapetin X2-nya, yaitu 5 ditambah 2 pangkat 3 kan 8, 2 mm-mm. pangkat 4 ditambah 4. Berarti 5 ditambah 16. Berarti jawabannya 21. Maka jawabannya adalah yang ini. Paham, Val? Paham. Oke, coba lagi ya, kita coba cek lagi. Jadi Mm-mm, soal-soal itu soal-soal basic sebenarnya soal prinsip itu. Ini ya bedanya adalah kalau di kita cuma mau uji konsep. Konsepnya udah paham tuh apa cuma bisa ngitung aja tapi nggak ngerti maksudnya. Nah ini juga sama. Ini 2023 kan. 2023. Oke. Nah ini Mas Ika. Coba dikerjain, Sal.
Oke. 3 menit. 2,5. Hmm, gampang kan? Jadi intinya gini kan. Ya. Kalau nah, jadi intinya kalau berpapasan kan intinya bertemu ya. Jadi berpapasan atau berpapasan atau bertemu, syaratnya apa tahu nggak? Syaratnya itu adalah eh, posisinya, posisi loh ya, bukan jarak dan Mm-mm. waktunya harus sama. Itu syaratnya. Kalau dia berpapasan atau bertemu. Kan sini ada dua mobil ya, mobil A sama mobil B. Anggaplah mobil A gerak ke kanan, mobil B geraknya ke kiri, ya. Mm. Mobil A sama B itu jaraknya 200. Berarti kalau A 0, B 200, betul ya? Oke. Ya. Nah, kita coba lihat dulu kecepatan awal A berapa. Mobil pertama A 30 ya, tiga Mm-mm. puluh kilometer per jam. Posisi awalnya di 0. Nggak punya percepatan kan ya? Percepatannya 0. Kecepatan awal B berapa? 5. 50. Tapi kan dia ke arah kiri, maka nulisnya minus 50. Kenapa? Karena dia vektor. Posisi awal B juga dia nggak di 0, tapi di 200. Dan dia ada di A-nya juga 0. Gitu ya. Nah, Mm-mm. udah deh. Kita pertemukan. Karena dia bertemu siapa? Posisinya A harus sama dengan posisinya B. Kan ini berarti ini kasusnya GLB kan? Ya nggak salah. Mm-mm. GLB dua-duanya kan? Nah, sampai Iya. saya bilang sama apa? Sesusah apapun soal, kalau dia soalnya masih GLB atau GLBB, pasti rumusnya pakai tiga ini, ya nggak sih? Mm-mm. Nah, ini jangan lupa ini delta R loh ya, bukan R. Delta itu sama aja R awal dikurangin R mula-mula, gitu ya. Oke. Berarti kalau gitu X A sama aja apa? X mula-mula ditambah V0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Ini juga sama. X0 ditambah V0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Karena masing-masing nggak punya A, kita coret A-nya, ya.
Terus X0-nya 0 yang untuk A. V0-nya 30. Delta T-nya kita yang mau cari. X0-nya dari B 200. Tapi V0-nya min 50. Gitu ya. Oke. Oke. Mm-mm. Udah ya gini dong ya. Nah, oke. Udah pindah ruas sal. Jadi kita punya apa? 80 delta T sama dengan 200. Maka dapat dong delta T-nya 200 per 80. 2,5. Ngerti Sal? Ngerti. Kita belajar lagi ya soalnya kayak gimana. Ini kita masih belajar yang kinematika dasar ya. Nanti kalau Oke. udah, nah ini coba ini. Hmm. Ini juga soal pretest 2000 berapa ya yang tadi itu? Ini 2023 juga. Oke. Coba Sal dikerjain 3 menit. Oke? Oke. 9. Wih, caranya gimana ini? Nah, lihat lagi informasinya. Yang kita punya apa? Kita punyanya A ya, betul Sal? Mm-mm. Tapi yang diminta posisi ya Sal, betul? Iya. Iya. Gimana nyari posisi kalau kita tahunya asal? Integral. Integralnya 2 kali kan? A Iya. integralkan sekali, dapatnya delta V. Nanti Salma cari V-nya. V diintegralkan sekali lagi, dapatnya bukan R, tapi delta R. Nanti Salma cari lagi F-nya. Betul ya? Betul. Nah, Iya. karena kita punyanya A, diintegralkan delta V ya. Maka kita punya apa? Delta V sama dengan integral dari A dt. Dari mana batasnya, Sal? Yang diketahui kapan? Pas mula-mula ya? Betul. Iya. Yang diminta, nah, berarti batas dari 0 sampai, 1. jangan sampai 1, Sal. Tapi sampai T. Kenapa?
Karena kita mau cari fungsi V. Karena Hmm. V mau diintegralin lagi. Kalau tadi kenapa langsung kita 0 sampai 2? Karena cuma sekali aja integralnya. Ngerti, Val? Oke. Jadi 0 sampai T. Sehingga kita punya apa ini? VT dikurangin V0. Yang A, tadi A-nya berapa sih? -6T ya. Integralkan Hmm. jadi apa? Diintegralkan jadi apa? Sama T kuadrat. -3T dong. Nanti Ini tiga, iya, ini 3T kuadrat. T kuadrat batasnya 0 sampai T. Maka dapatlah VT. Jadi berapa finalnya? Finalnya itu 2. Berarti 2 dikurang 3 dalam kurung. T kuadrat -0. Maka dapatlah 2 min 3T kuadrat. Sekarang VT diintegralkan lagi. Integral VT itu delta R. Delta R sama dengan integral Pi dt. Dari mana batasnya? Yang diketahui 0. Yang dicari 2 ya? Cari 2. 2 1. Satu deh, satu, satu. Oke, satu ya. Yang tadi satu titik satu. Nah ini kalau ini langsung pakai angka. Kenapa? Karena udah nggak diintegralkan lagi kan? Berarti apa? R1 Hmm. min R0. Nah ini V kita integralin Sal. Jadi apa diintegralin? V yang ini. Jadi apa? 2T 2T min T min T pangkat 3. pangkat 3. Batas jangan lupa. Berarti kita akan dapat R saat 1. R0-nya di berapa? R0-nya 8. Hmm. T 8 ditambah 2 dalam kurung. 1 min 0 ditambah, tambah, kurang 1 pangkat 3 min 0. Berarti 8 ditambah 2 dikurang 1. Maka dapatnya 9. Nah, kayak gitu ya. Jadi karena kita tahunya A mau cari R, ya dengan cara Hmm. diintegralkan 2 kali. Tapi integral kan akhirnya delta, bukan langsung dapat R-nya ya. Maka harus diolah-olah supaya dapat V-nya. Lihat lagi, coba lihat lagi. Oke. Kalau ada nggak soalnya? Hmm, nah ini deh. Ini 2024 tau. Bentar. Gampang sih ini. Ini nggak pakai angka aja. Oke, coba kerjain Sal. 3 menit. Oke.
Dapat Sal. Bentar dulu. Hmm, 3H. Ya, kita lihat ya. Suatu benda mulai bergerak dari keadaan diam sepanjang garis lurus. Percepatan gerak benda bernilai konstan, berarti dia GLBB. Satu titik pertama, Hmm. berarti detik T sama dengan satu, benda tersebut sudah ada delta X-nya sebesar H meter, gitu ya. Hmm. Jarak yang ditempuh, oh itu awal diam ya, berarti V 0-nya 0. V 0-nya 0, A-nya konstan, A-nya nggak tahu berapa. Oke, berarti kan karena ini konstan, dia GLBB. Katanya saya bilang ya, kalau GLB atau GLBB pasti bisa dikerjakan pakai tiga rumus SMA. Hmm. Jadi kita bisa cari A-nya pakai yang diketahui kan delta R ya. Ini delta R sama aja kan. Delta R itu rumusnya adalah I0 delta T ditambah setengah Setengah A T kuadrat. delta T kuadrat. Delta R-nya H, I0-nya 0, setengah A-nya nggak tahu, delta T-nya 1. Berarti kita dapat A-nya itu adalah 2H. Betul ya? Hmm. Nah, kita tahu A-nya 2H, kita mau tahu jarak yang ditempuh satu detik kemudian. Berarti dia mintanya adalah delta R2 min delta R1. Itu yang diminta. Kan kita udah tahu delta satunya kan Hmm. H kan, tinggal cari delta R2. Berarti Iya. delta Hmm. R2 itu adalah V0, T-nya 2 ya, ditambah setengah A, T-nya 2 kuadrat. Berarti kita bisa tahu delta R2 ini 0, setengah A-nya 2H, dikali 2, 4 berarti ya. Hmm. Coret, coret. Maka dapatlah 4H. Ini delta R2. Tapi yang diminta soal kan delta R2 min delta R1. Maka jawabannya 4A min H. Jadinya 3H. Tuh, paham kan ya? Paham. Oke, kita bikin dulu. Oh, mau deh. Oke. Nah, kita lihat aja ada nggak soal yang ini nanti kan. Game vektor. Oke. Hmm, ini udah energi ya. Nanti deh. Ini deh. Ini 2019. Coba soal dikerjain soal 3 menit soal. Oke.
8/3. Oke, caranya gimana, Sal? Ingat lagi, dia mintanya apa, Sal? Kecepatan rata-rata. Rata-rata. Mm-mm. Oke, apa itu average? Delta R dibagi dengan delta T. Dia minta tiga cik pertama, berarti nol sampai 3 kan ya? Berarti 8 Ya. kurangan nol, 3 dikurangi 6. Maka dapatnya 8/3. Gampang ya? Baru lagi Mm-mm. soalnya. Bentar. Oke. Oh, di sini ada bentar. Oke, dulu. Kita, nah, tadi itu adalah kasus kinematika yang basic, Sal. Basic Mm-mm. kinematika. Sekarang kita coba kinematika yang sedikit lebih sulit. Nah, kan kalau tadi kan kalau basic kan biasanya kita dikasih soal cerita ya, Sal. Bener nggak? Nah, Iya. pada kinematika itu nggak dikasih soal cerita, tapi dikasihnya grafik. Maka kita akan bahas yang namanya ini Oke. analisa grafik, grafik kinematika. Oke, untuk bisa memahami grafik, Salma harus paham yang namanya turunan dan integral. Yang pertama, turunan. Salma kan pasti turun udah belajar ya di SMA, Mm. yang biasanya diajarin udah secara matematik. Secara matematik pasti udah bisa bantu. Kalau Salma punya fungsi fx sama dengan ax pangkat n, terus Salma diminta untuk menurunkan terhadap variabelnya, yaitu variabel x, fungsi fx tersebut akan sama kayak a dikali m dikali x pangkat n min 1. Betul ya? Nah, ini kan mudah dilakukan. Iya. Salma udah tahu Ya. ini, ya nggak sih? Kalau fungsinya itu ada di soal. Masalahnya adalah jarang banget ada grafik yang memberitahu fungsi dari grafiknya. Nah, maka dari itu, secara grafik, kita harus tahu apa itu arti dari turunan. Karena kalau nggak salah, turunan di sebuah grafik itu artinya apa, kan? Tahu nggak? Enggak. Turunan itu di sebuah grafik adalah gradien. Gradien Oh, dari grafik. Apa itu gradien, Cang? kemiringan. Pemiring. Pemiringan dari grafiknya kan ya? Mm-mm. Hmm. Gradien itu rumusnya apa, Sal? Delta Y per delta X. Delta X. Jadi mencari turunan secara nggak langsung Salma tuh cukup mencari kemiringan grafik. Ambil contoh deh. Hmm. Kan Salma tahu kalau C itu adalah DR per DT, betul? Nah, kalau Iya. kan nanti Salma dikasih grafik. Grafiknya kayak gini misalkan. Grafiknya adalah grafik R terhadap T. Misal grafiknya kayak gini. Oke. Terus Salma tiba-tiba disuruh cari berapa kecepatan benda tersebut pada detik T1. Nah, kan Salma nggak tahu ya si fungsi yang merah ini fungsinya apa. Salma cuma dikasih tahu apa grafiknya doang. Ya nggak sih?
Mm-mm. Itu Salma Mm-mm. nggak tahu fungsi grafiknya apa. Oke? Oke. Nah, karena kita tahu turunan dari R itu adalah V, dan kita tahu kalau V itu adalah gradien, sebenarnya itu Salma tinggal cari aja kemiringan dari garis ini, kemiringan dari grafik tersebut di titik itu. Ini kan delta U, Mm. ini delta X. Sudah, berarti kita bisa tahu V-nya itu adalah sudah lain gradien. Gradien dari grafik V terhadap N. Yaitu adalah arti dari turunan di sebuah grafik. Nah, kemudian yang kedua, kita juga harus paham tentang integral. Integral atau anti turunan. Di matematika juga udah diajarin kan integral, tapi bisa secara matematik. Mm-mm. Secara matematik. Kalau Salma punya fungsi fx sama dengan ax pangkat n, kemudian Salma diminta untuk melakukan integral dari fungsi fx terhadap variabelnya dx, maka akan sama kayak a dibagi pangkatnya tambah 1, x pangkatnya tambah 1. Kalau integralnya tidak ada batas, biasanya kita tambahkan konstantan. Kalau ada batas, tinggal kita masukin batas awal, batas akhir. Sama kayak tadi, ini terlihat mudah karena fungsinya ada di soal. Jadi kalau fungsinya ada, maka ya terlihat mudah. Masalahnya kayak tadi lagi tahu, jarang banget ada grafik yang memberitahu fungsi grafiknya apa. Jarang banget. Maka kita bisa Mm. harus pahami arti dari integral secara klasik. Tahu nggak tahu apa arti dari integral secara grafik? Tahu integral dalam sebuah grafik, di grafik apa artinya? Tahu nggak? Enggak. Integral itu di grafik itu artinya luas. Mhm. Luas grafik tersebut terhadap sumbu horizontal. Kita kasih contoh lah. Kan karena tahu delta R jarak itu adalah integral dari V dt, betul? Mm-mm. Nah, jadi ingat kan, hasil integral itu adalah delta ya. Kalau nanti Salma dikasih grafik, grafiknya antara Q terhadap C, misal grafiknya seperti ini. Terus tiba-tiba Salma diminta untuk menghitung berapa jarak tempuh partikel tersebut saat T1 sampai T2. Jarak tempuhnya berapa? Nah, Salma kan nggak tahu ya, si grafik kuning ini fungsinya apa. Tapi Salma Mm-mm. tahu integral dari V adalah delta R atau jarak. Maka secara langsung, Salma tinggal hitung aja berapa luas ini. Maka kita akan tahu delta R-nya tidak lain adalah luas dari grafik V terhadap
Paham? Paham. Nih. Jadi arti dari turunan itu adalah gradien, arti dari integral itu adalah luas. Nah, setelah kita bisa memahami analisa grafik, kita lanjut ke yang namanya gerak melingkar. Kan tadi kita belajarnya gerak lurus ya, Sam. Bener ya, Sam? Sekarang Iya. gimana geraknya gerak melingkar? Secara umum, Sam, gerak lurus dan gerak melingkar itu sama secara umum. Gerak Oke. lurus itu namanya gerak linear. Gerak melingkar, nama lainnya adalah gerak angin. Kenapa saya bisa bilang sama atau mirip? Nah, saya kasih perbandingan misal. Kenapa saya bilang gitu? Sal, ingat kan? Kalau di gerak lurus, kita belajar apa aja sih, Sal? Cuman tiga. Kita belajar R, kita belajar P, kita belajar Mm-mm. A. Betul ya? Mm-mm. Di gerak lurus. Kalau di gerak melingkar, gerak angular. Tahu nggak apa aja besaran yang kita pelajari, Sal? R. Enggak. Di gerak Eh. melingkar kita belajarnya theta. Karena Oh. sudut omega. Omega itu kecepatan sudut sama Mm. alfa. Ini besaran yang kita pelajarin Oh. di eh, di gerak melingkar. Ada nggak hubungannya sama? Ternyata ada. Posisi itu adalah jari-jari dikalikan sudut. Dengan catatan sudutnya harus diubah ke dalam bentuk radian. Nggak boleh sudutnya Mm. ialah bentuk derajat. Paham? Paham. Nafi juga sama, Sal. Jari-jari dikali omega. A juga sama. Jari-jari dikali am. Mirip kan? Nah, kita lihat lagi. Ada nggak yang lebih mirip lagi? Ada. Waktu kita belajar gerak lurus, kita mengenal ada yang namanya GLB. Betul? Ada juga yang namanya Iya. GBB. Terus tadi baru saya perkenalkan namanya GLTB. Betul? GLB ciri Mm-mm. utamanya I-nya konstan. Berarti A-nya 0. GLBB ciri utamanya I-nya fungsi. Artinya berubah ya. Fungsi C. Tapi A-nya konstan. Konstan itu angka. GLTB cirinya adalah I-nya berubah terhadap waktu. Fungsi T. A-nya juga merupakan fungsi T. Nah, di gerak melingkar juga sama, Sal. Ada yang namanya GMB, ada yang namanya JNDB, ada juga yang namanya JMPB. GMB, ciri utamanya apa, Sal? Gerak melingkar beraturan. Apa ciri utamanya? Tahu? Mm. Apa yang omega konstan. Kalau omega konstan, alfa yang pasti paham. Paham. GMB, ciri utamanya omeganya berubah-ubah. Fungsi waktu. Tapi alfanya konstan. GMCB, ciri utamanya omeganya berubah. Fungsi waktu dan alfanya juga merupakan fungsi waktu. Nah, masih belum ada miripnya? Ada lagi.
Kita tahu apabila kasusnya itu GLB atau GLBB. Sesusah apapun, rumusnya cuma tiga. Yang pertama apa? VT sama dengan V0 ditambah AT. Betul ya? Yang kedua, delta R sama dengan V0 delta T ditambah setengah A delta T plus. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta T. Sama kan? Ini pun berlaku di kasus gerak mengumpul. Apabila kasusnya GNB atau GMBB. Ada tiga rumus. Apa aja soal? VT jadinya omega C. Omega 0 ditambah A jadi alpha. Yang kedua, delta R delta theta. Omega 0 delta T ditambah setengah alpha delta T kuadrat. Yang ketiga, VT kuadrat jadinya omega T. Omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 kali alfa delta theta. Tuh. Nah, masih belum juga. Ada lagi persamaan. Jadi, kita pernah baca apa? Flowchart-nya kan ini. Flowchart pengerjaan ini. Untuk kasus GL apa gerak lurus. Kalau kita punya fungsi R, kita turunkan menjadi fungsi V. V diturunkan menjadi A. Kalau kita punya fungsi A, diintegralkan, jadinya delta V. Delta V kita olah untuk mendapatkan V. V diintegralkan sekali lagi, jadinya delta M. Delta R diolah untuk mendapatkan M. Ini juga sama, tahu. Flowchart-nya seperti ini. Kalau kita punya fungsi theta, sudut diturunkan sekali, maka dapatnya omega. Kalau kita punya fungsi omega, diturunkan sekali, dapatnya alpha. Kalau kita punya fungsi alpha, diintegralkan sekali, dapatnya delta omega. Kita tinggal cari omega. Omega diintegralkan sekali, dapatnya delta itu. Kita tinggal cari delta. Paham? Paham. Tapi ada satu besaran yang hanya terdapat di gerak melingkar, tapi tidak ada pasangan yang sepadan di gerak lurus. Oh, nggak salah. Besaran apa sih? Besaran yang hanya muncul di gerak melingkar, tapi tidak ada di gerak lurus. Apa kan? Hmm, Oh, enggak. namanya adalah percepatan pendidikan. Pernah dengar? Pernah. Apa itu percepatan sentripetal? Apa kan? Eh,
Percepatan sentripetal itu adalah percepatan yang mengarah ke pusat lingkaran. Kan tadi kan kita tahu gerak melingkar pasti kan lintasnya lingkaran kan ya. Nah, lingkaran maka akan Mm-mm. muncul namanya percepatan sentripetal AS. Tahu nggak rumusnya ASP apa kan? Di SMA apa? Rumusnya I kuadrat Oh, bagi ya, R. R atau bisa juga pakai omega Omega. kuadrat dikali. Hmm. Nah, di sini nggak ada pasangan sepadannya. Kalau sama bilang AFP kan ada pasangannya A yang ini. Beda. Ini namanya Hmm. A tangensial. Pasangan A tangensial itu Hmm. apa? Oke. Jadi AFP satu-satunya Oke. besar yang tidak ada pasangannya di gerak melingkar, di gerak lurus. Semua besaran gerak melingkar itu punya pasangan sepadan dengan besaran di gerak lurus kecuali ASP. Karena ASP emang hanya muncul di kasus gerak melingkar aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan soal? Nggak ada. Ada Kenapa, pertanyaan? Kak? Ada pertanyaan satu. Enggak, udah. Cukup. Nah, bentar ya. Ini namanya kinematika tool. Jadi nanti nextnya Hmm. kita akan belajar bab yang keduanya yaitu bab dinamika. Kan kalau ini kan cuma belajar tentang gerakannya aja ya. Kita nggak Mm-mm. peduli gayanya atau penyebab geraknya. Nanti di dinamika kita akan belajar gerak dan penyebab geraknya. Oke, sampai sini ada Oke. pertanyaan? Nggak ada. Enggak, udah. Kalau tidak ada nanti saya kirimkan catanya, rekamannya saya upload dulu. Oke, mari selamat. Oke. Makasih, Kak.